Nih, coba kamu kayak gitu. Ngeri. Diam kayak gitu, malam-malam. Oh. Nah, Oke guys, kali ini saya mau diskusi masalah percaya nggak percaya di proyek dan di tempat lain. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Terus kalau di lapangan kan udah keliling-keliling tuh ada hantu. adanya sih yang siul-siul dong. Kiu kiu gitu. Iya. Nggak itu nih. Emang aku nggak pernah ngerasain sesuatu gitu loh. Aku nggak peka. Aku nggak peka berarti orangnya. Iya. Berarti nggak pernah merinding. Wah, merinding gimana dulu nih? Dengan cara apa dulu nih merindingnya? Pernah nggak? Ya merinding pernah, cuma Tegang itu merinding pernah nggak? oh pernah. Tapi Iya. caranya gimana dulu? Oh, iya. Itu hantu itu. Oh hantu. Bagian dari hantu. Bagian dari hantu ya. Setan. Baik. Jadi gimana COVID? Udah oke aman? COVID ya kalau dibilang aman sih pastinya belum ya, gitu kan. Ya, Karena kemarin kan tes sudah. tes sudah gitu, cuma kita tetap harus lebih Waspada. waspada lagi, lebih peduli lagi sama diri sendiri dan diri orang lain. Jangan egois, tetap menggunakan masker kemanapun, cuci tangannya, social distancing. Kita aja udah berapa nih? Setengah meter ya? Atau 1 meter nih? Lebih. Ya, tapi hati jangan ya. Coba tuh nanti. Iya, iya Pak. Aduh kan, siluman buayanya mulai. Yang buaya, guys. Ya gitulah. Jangan berkumpul-kumpul kalau memang kurang penting, dirasa kurang urgent, lebih baik nggak usah. Gitu. Karena kan di sini kan teknologi kan juga udah canggih kan, kita bisa daring, kita bisa conference gitu, kita bisa. Jadi kalau misalnya video call, sambil bayangin ada pegang boneka. Iya, kita harus ini dulu, kita harus digital dulu. Nanti sampai kondisinya benar-benar membaik, sudah stabil lagi, baru langsung hajar. Ya gitulah. Tapi kenapa by the way tiba-tiba mau bahas tentang hantu? Pernah ngerasain apa? Hantu itu kan di sini kan di Indonesia ya. Tapi di luar negeri juga iya sih. Iya. Kan mungkin sebutannya beda. Jadi kalau misalnya kita contohnya di proyek itu ada hal-hal yang tabu yang kalau di blow up diketawain, tapi kalau nggak dilakukan juga menakutkan. Contoh, jadi saya mau mulai proyek nih, kita harus bikin acara, bikin tumpeng, doa untuk keselamatan, terus itu yang normal pasti. Ya. Kumpul, itu kalau di Muslim Hajatan, syukuran ya. Terus tahlilan ya. Iya. Ada juga nih harus potong ayam hitam. Oke, ayam cemani ya. Ayam cemani ya. Nah itu agar tidak diganggu. Ada lagi harus potong kepala kambing. Oke, terus? Nah itu kan tidak diekspos itu kan kayak gitu-gitu. Tapi kan sebagian besar orang percaya akan sesuatu di balik itu untuk membantu kelancaran suatu proyek. Karena memang ada yang sudah dihitung pakai kalkulasi yang canggih gitu, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Oke. Tapi ada juga yang tidak dihitung tapi karena melakukan hal yang di luar logika ya. Di luar logika, semuanya berjalan dengan baik. Ya itu udah nggak asing lagi sih Pak, apalagi bukan kepala kambing aja, bahkan mitosnya itu juga ada kepala manusia gitu kan, yang ditanam di konstruksi-konstruksi bangunan yang lebih besar lagi gitu.
Oh, itu sih. Iya, saya sih dengar-dengar ya, cuma saya nggak tahu. Makanya saya bilang ini masih mitos gitu kan. Masih mitos, masih simpang siur infonya gitu. Jangankan untuk yang kepala manusia, yang syukuran dengan cara motong ayam hitam aja tuh masih simpang siur kan. Jadi saya belum bisa, itu pasti beneran ada karena belum ada bukti yang akurat gitu. Jadi ya percaya nggak percaya sih, tapi memang itu sudah jadi tradisi orang-orang sejak dulu kala. Dulu kala. Yes. Jadi balik lagi sih sama kepercayaan masing-masing gitu. Tapi kalau memang kita imannya kuat ya, kita punya Tuhan, seharusnya sih nggak perlu pakai gitu-gituan sih. Gitu. Tapi balik lagi sama kepercayaan masing-masing, balik lagi sama individunya. Gimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka menyikapi. Jadi sebetulnya istilah-istilah itu kalau bahasa kasarnya disilakan tumbal. Yes, correct. Tumbal. Ya nggak tahu juga sih, cuma memang selama yang saya dengar kalau untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini ada aja sih yang bilang kayak gitu. Nanti alasannya kecelakaan kerja atau ya sebagainya lah. Saya nggak berani ngomong lebih jauh ya karena ini sensitif banget gitu. Iya. Sensitif banget, nanti kita bisa di up sampai ke berita-berita, sampai ke lambe tura kan bahaya gitu. Terkenal dong. Jangan Followernya dong. banyak. Kalau terkenal dengan prestasi sih bagus, tapi kalau terkenal dengan omongan yang masih kosong malu juga gitu. Ya jadi maksudnya kita ngikuti apa ini aja itu namanya budaya lokal Ya. atau tradisi lokal. Jadi kita sebagai orang proyek yang pindah lokasi kerjanya harus mengikuti memang budaya lokalnya seperti apa. Jangan sampai menyalahi tatanan yang sudah terbentuk di budaya lokal itu. Makanya kalau memang ada yang seperti itu ya mau nggak mau kita ya diikuti tapi dibatasi juga. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang kita harus ngikutin budaya lokal di tempat kita lagi ditugaskan ya Pak ya. Untuk di sini kita pernah melakukan apa Pak? Sini. Iya. Nah, sini. Apa aja tuh Pak? Ada beberapa sih. Dan yang melaksanain siapa? Yang apa ya? Yang melaksanakan siapa? Kita. Ya kita tuh siapa? Kita itu ya perusahaan kita. Perusahaan kita atas nama atas dasar dari kepercayaan warga lokal, saran dan kepercayaannya mereka kita lakukan. Dan itu apa aja? Aktivitasnya apa aja? Potong ayam kah? Atau ada potong ayam, ada potong gaji ada nggak? Potong gaji paling sering. Kalau nggak masuk kan potong gaji. Iya. Itu tumbal juga tuh. Iya, tumbal. Potong sapi pernah. Oh iya. Kapan? Udah lama? Udah hampir setahunan ya. Terus dagingnya dibagi-bagiin ke warga? Ya dibagi-bagi. Nah, terus darahnya kemana ya? Darahnya sebagian di Kubur. sebagian di namanya larung. Larung itu dibuang ke laut. Oh, jadi sebagian-sebagian dong ya, dibagi-bagi ya. Dan langsung dimakan tuh sama ikan yang besar. Kepalanya di mana? Kalau nggak salah di laut ya. Di laut, bukan dikubur. Goget itu. Kayaknya dikubur atau di laut ya. Pokoknya antara dua itu deh. Ya, jadi ya sih aku nggak berani speak up lebih dalam lagi karena aku belum tahu persisnya, nanti takutnya menyinggung tanpa kita sadari ya, khawatirnya menyinggung kebiasaan-kebiasaan budaya lokal ini gitu loh. Kita up sampai ke vlog ini nanti mereka merasa kita ini di mana-mana kok di Indonesia, kan ngomong di Indonesia tuh. Bahkan di kota-kota besar pun, nih aku baca nih di Google. Di Jakarta pembangunan gedung ada minta nyawa. Ayo. Ya itu yang tadi saya bilang kan, yang masalah kepala manusia. Tapi ya
apapun itu balik lagi lah sama percaya masing-masing. Kepercayaan sih, keyakinan sih kita sama Tuhan aja. Ya. Cuma ya kayak itu kan kearifan lokal. Kearifan lokal. Arif Budiman gimana Pak? Arif Budiman terlalu tinggi. Oke, terus yang kedua itu selain itu ada namanya minta, ini di semua tempat semua orang pasti tahu dah. Pawang hujan. Oke. Itu mitos apa bukan menurutmu? Kalau saya lihat sama mata kepala saya sendiri sih. Mata kepala, memang ada mata lain. Mata kaki, mata hati, Ini matanya banyak ya. Bukan mata keranjang. Mata juga ada aku. Oh, mata. Kalau saya ngeliat sendiri ya, kalau yang masalah tadi tuh, yang masalah tradisi itu kan saya belum pernah ngeliat langsung ya. Jadi saya percaya nggak percaya gitu. Tapi kalau untuk pawang hujan sendiri saya pernah ngeliat sendiri ya, itu benar adanya gitu. Mitos apa bukan tadi? Bukan. Bukan sih, tapi kita harus bisa memilah-milah gitu. Kita harus bisa ngeliat dari beberapa sudut gitu lah. Beberapa segi juga. Kalau misalnya kita ngeliat dari segi agama itu pasti dipantang banget gitu kan, karena yang namanya hujan, ya namanya hujan, namanya musim-musim panas atau musim kemarau gitu kan, itu datangnya atas kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi lain, ya beda lagi pasti kan. Nah, saran sih kalau untuk netizen juga harus bisa lebih bisa memandang dari beberapa segi juga, jangan cuma dari satu segi aja. Rekam. Karena sudut pandang masing-masing orang kan beda gitu. Ada yang cuma satu sudut pandang udah langsung ditelan mentah-mentah gitu kan. Ada yang bisa memilah lagi nih dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi lebih bijak aja sih harusnya. Nah, begitupun juga kita yang berbicara, jangan sampai ada pihak-pihak yang nggak terima sama apa yang kita bahas gitu. Siapa yang nggak terima? Kan kita nggak menyudutkan. Ya sih, cuma kan namanya sosial media ya, itu bisa lebih sensitif, bisa gunakan juga gitu. Nah, kalau misalnya gini, berarti tadi kan pernah lihat ya? Ya. Which is berarti it's work. Ya. Nah, kira-kira secara logika nih, kalau ada orang ini nih, saya mau hujannya digeser. Ya. Ini satu harian nih. Harian satu. Oh, saya mau hujannya digeser ke arah laut. Misal laut mana? Terus? Tapi di luar kan ada nelayan. Oke. Nelayannya bilang, oh saya hujannya mau geser ke darat. Terus gimana tuh? Pasti terang kan? Tergantung, nelayannya tahu kok kalau emang ada hujan yang dipindahin ke laut gitu kan. Nelayannya juga mau lautnya terang. Ya maunya kan begitu, cuma kan dia nggak tahu nih ternyata ada sosok orang, ada sosok dalang yang ngegeser hujan itu kan. Yang geser kan misalnya, ya dia nggak perlu tahu deh, pokoknya taunya ada hujan aja dia mau geser. Nah orang darat juga begitu, taunya ada hujan, geser. Nah, itu saya nggak tahu tuh sebagai engineering gimana kalkulasinya, berapa kilometer harus kita geser gitu. Berarti itu perlu dipelajari ya lebih seksama. Jadi guys, yang kalian yang mau pelajari bagaimana perhitungan pawang hujan, bisa ke ini nanti dia akan cari tahu dulu nih dari pakar-pakar. Iya. Karena gini, kalau memang itu berhasil, tapi nggak bisa sih, kita nggak bisa mengejudge itu 100% benar dan berjalan, karena kalau memang itu hitungannya kan ada daerah-daerah yang kekeringan kan. Kekeringan yang memang benar-benar kekeringan, sampai minum pun nggak bisa. Nah, seandainya ada si pawang hujan bisa datangin hujan kan,
berguna banget dong. Ya. Tapi kan mungkin nggak semudah itu kali. Iya. Gampang. Nah makanya itu kita perlu tahu jaraknya seberapa Kekuatan. jauh gitu kan, Kekuatan. seberapa kuat juga dia bisa menggeser hujan itu gitu loh. Tapi ya yang saya alamin ketika saya datang ke acara wedding seseorang gitu ya, itu acaranya outdoor. Jadi saya turun dari mobil ke parkiran, itu ada orang yang berdiri di samping pohon, satu orang gitu kan, pakai bajunya tuh warna hitam, kayak baju tradisional gitu lah. Nah dia tuh sambil komat kamit ya, saya nggak tahu dia komat kamit apa, tapi dia sambil gini-gini ya, gitu. Sambil tangannya ke atas terus ke atas. Nah saya pikir ini pawang hujan bukan ya gitu, soalnya di situ benar-benar mendung. Itu daerahnya Tangerang ya, yang nggak usah disebutin tempatnya lah ya, outdoor pokoknya. Itu hampir berapa kilometer lagi ya, 2 atau 3 kilometer sampai tempat tujuan, itu tuh gerimis gitu loh, bahkan sampai deras hujannya, lumayan deras. Tapi ketika sampai ke tempat tujuan itu kering. Nah tapi itu nggak bisa bertahan lama juga, saya udah 1 jam lebih lah di tempat wedding orang itu, nggak lama gerimis gitu. Jadi kayak nggak 100% akan bisa menahan hujan di lokasi itu loh. Jadi mungkin digesernya itu nggak terlalu jauh. Itu yang saya alamin ya. Terus begitu saya pulang dari acara itu, beberapa kilometer dari lokasi itu, hujannya deras banget gitu. Nah itu sih yang saya alamin ya. Makanya kalau mau dibilang mitos juga saya ngeliat sendiri, saya ngerasain sendiri. Jadi dipercaya tak percaya. Percaya tak percaya. Sama dengan tadi yang pertama. Ya. Yang ketiga apa ya kira-kira ya? Yang ketiga, kayaknya sih ada yang lebih seru, tapi apa ya? Jadi saya lagi di mall kan, terus saya nonton bioskop tengah malam gitu sama teman-teman saya. Gitu. Bioskop tengah malam? Ya, itu kan midnight ya. Nah, jadi teman-teman saya udah pada jalan duluan nih. Saya lagi sibuk sama HP saya gitu kan. Nah, petugas mall itu udah pada mati lampu semuanya. Iya kan biasa gitu. Jadi kan bioskopnya kan di tengah-tengah kan. Mallnya gede. Iya, tapi ketika teman saya udah jauh ya. Terus kok saya kayak ngeliat ada satu orang gitu loh. Satu orang ngeliatin saya penasaran, saya mau tatap tapi saya takut. Buaya laki apa perempuan? Laki. Oh, buaya. Ternyata mantan. Serem gak? Iya, serem banget. Serem kan? Horor ya. Terus dia nyamperin lain. Enggak ada cerita lu lucu aja. Balikan yuk gitu. Enggak lah. Dilarang putar balik. Jadi kalau mantannya minta balikan gimana? Enggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan Udah pernah tahu lah ya. udah pada tahu. Apalagi masih banyak yang perlu dicoba yang baru. Gitu. Enggak juga sih. Nah terus kan udah tahu jadi kita ngapain juga ya, jeleknya cari yang lebih baik gitu. Ya pastinya kan kita untuk hidup kan Cari yang lebih baik. cari yang terbaik kalau bisa gitu. Ya, walaupun misalnya lebih jelek paling tidak yang tidak mengalami hal yang Dompetnya lebih bagus gitu. Aduh, random talk. Jadi yang apa tabu berikutnya nggak usah di proyek deh, di mana? Saya sih selama saya hidup ya Pak, saya tuh penasaran kenapa orang-orang tuh begitu dibuka mata batinnya bener-bener bisa langsung lihat gitu loh. Ya kalau saya lihat di YouTube ya, kayak ada ghost hunting gitu atau paranormal activity, ya kan ada beberapa YouTubernya tuh, ada A, B, C, D. Mereka melakukan komunikasi dengan makhluk tersebut dari media orang yang kita masukin arwahnya gitu. Saya sih kurang paham ya, saya takut salah ngomong nih. Yang saya tangkap sebagai orang awam seperti itu. Jadi makhluk itu dimasukkan ke dalam mediatornya, salah satu orang yang bersedia. Jadi nanti mulai komunikasi. Nah itu saya nggak tahu sih itu benar apa enggak, karena percaya nggak percaya juga. Karena apa? Saya belum pernah melihat langsung, yang dari awal kita bicara juga saya belum pernah melihat langsung makhluk halus seperti itu kayak gimana.
Terus kalau misalkan dibuka mata batin itu seperti apa, apalagi sampai di up di video-video di YouTube kayak gitu kan. Jadi percaya nggak percaya gitu, itu saya penasaran aja. Cuma ketika saya cari tahu, misal yang namanya orang awam ya, kita kan nggak tahu, mau dong dibukain gitu. Nah kata orang yang bisa nih, yang punya ilmu itu, dia bilang jangan, kamu kalau nggak siap nanti kamu bisa stres, kamu bisa gila, kamu bisa uring-uringan sendiri gitu. Meskipun bisa ditutup, mata batinnya ditutup lagi, itu nggak akan tertutup sempurna 100%. Dia masih bisa melihat bayangan-bayangan lah, atau mendengar suara-suara lah, gitu. Nggak harus melihat wujud ya. Jadi bisa merasakan dari indera-indera yang lain, bisa mencium bau yang nggak biasa, bisa mendengar hal-hal yang nggak pernah kita dengar gitu, kayak jeritan. Padahal di sini tuh nggak ada siapa gitu. Jeritannya itu kayak kenceng gitu. Nah itu sih saya penasaran. Tapi ya mau gimana kalau misalnya nanti jadi guys, kalau kalian yang nonton ini punya bakat untuk membuka mata batinnya dia, boleh menghubungi di deskripsi. No, jangan, nanti aja. Oke, jadi sebetulnya kita itu maunya hidup seperti apa? Kalau mau hidup yang luar biasa, ya silakan. Kalau mau hidup biasa-biasa, ya silakan. Mungkin nanti ada baiknya kalau sudah hidupnya Ya, tenang gitu kali ya. lagi buluk banget ini gua, ya Allah. Kamu juga lumayan ya? Enggak, Pasti banyak yang mau. enggak ada, aku enggak laku. Yang tinggi mah berapa nih? Hah? 170 berapa? Enggak, nyampe 170 ah. 16? 167. 16 tinggi banget. Enggak ah, besok aja. Kenapa ya si orang tuh kalau misalnya sudah kepikiran, padahal orang kan nggak dibuka mata batinnya tuh. Kalau jalan mesti ada was-was kalau malam, bahkan di kota pun, bahkan di manapun itu pernah nggak gitu, kerasa gitu. Jadi jalan ini ada kelihatannya kayak ada bayang-bayang, maksudnya ada yang ngikutin kah, atau mungkin di kamar Pernah sih, ada satu waktu gitu. sering, cuma ya balik lagi itu saya nggak pernah ngeliat gitu, meskipun saya cari juga nggak pernah ngeliat. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak gitu sih cuma kayak ngerasain aja sih, atau mungkin suges kali ya, karena kepikiran, ketakutan itu, jadi kita suges gitu, oh ada apa nih di situ, kayaknya ada sesuatu. Nah masalahnya suges tuh sering kejadian, sugesti itu akan kejadian, benar nggak? Ya. Jadi kalau sugesti itu biasanya orang tuh, oh aku akan sakit, jadinya sakit beneran. Oh iya. Nah, tapi kalau mikirnya aku akan kaya, banyak duit tuh susah kejadiannya. Oh ya, kalau misalkan masalah ngomongin kejadian sih, pernah sih satu kali di kosan. Saya melihara kucing di kosannya. Kucing tuh saya kandangin kalau saya mau beres-beres. Jadi saya lagi nyapu, kebetulan itu kasurnya kan ada raknya ya, jadi kolongnya itu kosong. Saya lagi nyapu tapi belum ke bagian kolongnya. Tiba-tiba pas saya lagi nyapu tuh ada kayak yang ngehentak gitu loh dari bawah. Kalau misalkan dilihat kucing lagi di kandang, itu kejadiannya sore menjelang malam. Maghrib berarti? Ya belum maghrib juga sih. Saya bingung siapa ya, ada apa ya, kayaknya nggak ada benda-benda apapun di bawah, tapi ada yang ngehentak gitu. Nih, coba kamu kayak gitu, ngeri, diam begitu, malam-malam. Nah, so apa lagi? Jadi percaya nggak percaya? Jadi 1 kepala kambing, 2 pawang hujan, Kalau cincorang nggak ada apa? 3 buaya mantan, Yang keempat buaya yang sini aku temenin buaya yang main ke kosan ya. Buaya, maaf aku kemabukan semalam. maaf ya, aku sudah melakukan Sesuatu hal yang tak terpuji. yang nggak sadar di malam. Tapi enak sih gitu.
Aku nggak ngelanjutin sampai enak gak enaknya loh. Ya kamu tuh nggak Nonton, makan sama makannya enak sama itu. Pasti gitu. Ya. Nah, pernah nggak naik lift gitu, terus tiba-tiba kerasa gimana gitu Pernah lah. pas sendirian? Pernah lah, apalagi saya punya kejadian. Jadi pada saat mama saya masuk rumah sakit tuh, jadi kan itu di ruangan khusus jantung ya, nama medis itu aku lupa apa gitu kan nama ruangannya, lupa. Itu sebelahan sama ruangan ICU. Nah, di situ kan ada pasien yang dirawat di ICU. Nah, itu ada keluarganya yang nungguin di depan ruangannya, pada duduk di bawah pakai tikar dialasin. Nah, jadi sebelum ada kejadian heboh itu, saya bolak-balik di situ kan, bolak-balik naik lift sendirian, sampai saya nyasar ke ruang mayat coba, ya kan, malam-malam jam 2 gitu sendirian di rumah sakit, mantap gak? Jam 2? Ya, jam 2 malam. Jadi mama saya itu baru dapat kamar itu jam 1 malam. Ya. Dapat kamar jam 1 malam karena untungnya apa namanya, bayar normal ya, bayar mandiri ya, itu juga baru dapat jam 1. Nunggu di IGD itu bisa 6 jam. Nah, saya kan bolak-balik gitu kan, mama saya udah di kamar, saya bolak-balik beli ini beli itu gitu kan, keperluan buat di kamar inapnya mamaku kan. Nah, pada saat itu memang masih ramai kan di sebelah lift itu, keluarganya yang pasien dirawat di ICU itu masih ramai. Nah, saya bolak-balik tuh, ada satu orang yang memang lagi mainin kamera gitu kan, mainin kamera video. Nah, jadi pas saya lagi mau naik lift itu tuh ada yang lewat di belakang saya ternyata, dilihat dari rekaman videonya. Selintas tuh kayak pocong lagi loncat, tapi cuma bayangan aja, tapi dia loncat-loncat gitu. Nah, saya nggak tahu, pocong nggak tahu itu apa ya, tapi dia loncat gitu, warna putih bayangannya. Kenapa pocong loncat? Kok nggak jalan? Ya karena diikat semua. Kakinya diikat ya? Iya, kan diikat semua, semuanya. Dia lomba tinggi dulu, bagus ya kalau setiap pocong itu tinggi pelajaran. Ya bisa jadi, atau mungkin pas lomba balap karung dia selalu menang gitu loh, pas 17 Agustus. Nah, terus ternyata yang di ruangan ICU itu meninggal malamnya. Jadi itu nggak tahu ya itu sosok apa yang jalan di belakang saya itu. Nah, kebetulan karena ruang inapnya mamaku dan si orang yang dirawat di ICU itu sebelahan, jadi bapakku yang nunggu di luar ruangan kan pasti ngobrol sama keluarga yang lagi dirawat di ICU itu. Dikasih unjuk videonya, nggak lama dia meninggal. Satpamnya ngomongnya juga aneh lagi, tumben yang meninggal cuma 2 orang, biasanya bisa 5-10 orang. Kacau. Tadi saya pocongnya banyak dong. Nggak tahu. Aduh. Sini dong, lihat dong. Itulah, jadi saya pas mau bolak-balik lagi sampai pagi itu ke lift agak horor juga. Udah mana saya lupa jalannya gitu kan, namanya hari pertama baru datang, saya harus nyari ini nyari itu sendiri, turun naik lift. Saya turun tapi malah ke arah kamar mayat dong. Loh? Benar. Oh, sudah diarahin sama pocongnya. Ya saya biasa aja gitu kan, tenang. Karena kalau panik itu malah tambah jadi gitu kan. Iya. Tenang, akhirnya lama-lama, oh ini nih gini, jalannya ke sini. Itu emang sepi banget rumah sakitnya. Tapi memang kalau di namanya juga rumah sakit ya. Aku pernah kejadian gini. Dulu waktu SMA itu kan ada camping pramuka. Aku kalau lewat kuburan tuh kalau siang pun, walaupun kuburannya seindah apapun, yes, aku takut. Oke. Walaupun kecuali kalau banyak orang aku berani, tapi kalau pas sendirian tuh takut. Kamu berani nggak? Kuburannya tuh bersih gitu. Pas lewat mungkin karena harus melewati itu, kamu berani nggak lewat? Berani. Masa sih? Ya. Nah, serius? Kalau aku takut. Masalah aku juga. Ya itu dia. Karena aku nggak ngeliat, jadi aku berani.
Kalau ngeliat mungkin enggak. Karena jelas kelihatan. Misal, wujud makhluknya gitu. Jadi kita nggak tahu tuh di situ tuh ada siapa, ada wujud apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah tahu, sih takut. Karena selama ini saya nggak pernah ngeliat, cuma kayak ngerasain aja, jadi saya biasa aja. Jadi pernah juga saya ada pengalaman, makanya saya kenapa nggak pernah takut gitu, karena saya tuh sama sekali nggak ngeliat. Jadi gini, pada saat saya masih duduk di bangku sekolah anak SMA gitu. Jadi guru agama saya yang pertama kali bilang dan pertama kali ngeliat, dia ngomong ke saya. Dulu kan saya anaknya rajin gitu kan, duduk paling depan, dengerin guru ngomong, duduk gitu, duduk manis begini, dengerin. Ketemu mantan yang kurang ajar dulu. Toksik ya. Nah, dia ngomong ke saya gitu kan, kamu bawa siapa, Syar? Bawa apaan? Itu di belakang kamu. Ada apa sih, Pak? Enggak. Coba lihat dong telapak tangan kamu. Dilihat gitu kan. Terus dia ngomong, nenek dari bapak kamu itu bisa nyembuhin penyakit ya? Kata gitu. Enggak, Pak. Saya juga malah nggak tahu kalau emang kayak gitu. Akhirnya udahlah. Nah, dia itu pegang ini saya nih, kayak ngambil sesuatu, genggam sesuatu gitu kan. Emang agak anget sih. Dipegang sampai jam pelajaran, contoh lagi. Sampai jam pelajaran selesai itu nggak dilepas sama dia. Akhirnya aku pulang ke rumah, cerita sama mamaku. Ma, tadi aku dibilang ABCD sama guru agama gitu kan. Nah, karena mama dan bapakku itu sering lihat di berita ada ahli-ahli agama yang melakukan pencabulan gitu kan. Ada yang melakukan tindakan-tindakan asusila, diberitakan itu banyak kan. Nah, jadi mamaku kayak udah jangan dipercaya, takutnya itu modus mau ngapa-ngapain kamu. Oke, jadi aku abaikan. Nah, itu kan aku baru pindah kan ke rumah baru. Jadi ada tetangga lama yang datang ke rumah baru itu. Dia main, memang dia orang yang bisa melihat katanya ya, orang yang bisa melihat. Akhirnya begitu aku pulang sekolah nih, ada dia tetangga lamaku. Mamaku cerita nih, coba dilihat bener nggak saya ini ada yang ngikutin katanya. Dia kata guru agamanya tuh ada yang ngikutin. Ada kok Bu, kata orangnya gitu. Nah, ada kok Bu. Oh masa gitu kan. Nah, itu kondisinya lagi hujan deras banget dan dia nggak ngerokok, nggak megang apa-apa. Dia ngambil posisinya sama di sebelah kanan juga. Dia ambil, terus ditaruh di kepalanya dia, itu keluar asap gitu. Keluar asap. Asapnya itu warnanya tuh putih, agak tebal. Tapi cuma sedikit doang. Ngeliat serius pakai mata sendiri tuh aku ngeliat. Keluar, terus dia lu ketawa gitu, ketawa sambil suaranya agak kemayu, ngomong bahasa Sunda gitu. Kan kayak malu gitu kan. Waduh, apa nih gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Terus kata dia itu memang sudah ada sejak aku kecil dia di badanku. Jadi kayak udah mendarah daging gitu loh, udah susah buat lepas. Dia sih bilangnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa nih, dia ngejaga. Kalau saya sholat ya dia ikut sholat. Kalau saya marah dia akan lebih menghasut untuk saya lebih marah gitu. Ya intinya berarti kan kalau dilihat dari sudut pandang agama ya, kepercayaan agama itu nggak baik, negatif gitu kan, harus disingkirkan. Akhirnya saya udah mulai bodo amat lah ya, selama saya nggak merasa apa-apa saya bodo amat. Nah itu udah 2 orang kan yang ngomong. Ketiga, saya lagi main ke rumah teman saya. Jadi saya punya teman akrab gitu kan, memang teman saya tuh kebanyakan cowok. Jadi saya datang ke rumahnya. Kamu jauh juga bukan? Hah? Kamu cewek? Iya belum operasi, maaf. Udah tutupin. Nah, terus teman saya kan kebanyakan cowok. Jadi ketika saya masuk ke rumahnya itu, mamanya juga udah naik sana ke atas gitu. Jadi emang teman baik banget. Nah, saya naik ke atas, jadi dia ada teman-temannya juga tuh, teman-teman sekolahnya juga dulu pas masih sekolah. Temennya itu ngehindar mulu dari saya gitu, ngehindar mulu. Terus saya duduk di sebelahnya, dia ngehindar. Saya cuma lewat di depannya, dia kayak bongkak begini. Akhirnya dia pulang. Tanya dong sama temanku,
kenapa sih temen lo aneh banget gitu kan, nggak jelas gitu. Terus kata dia, iya dia takut sama lu. Kenapa? Katanya lu bawa cewek di belakang. Serius gitu kan. Nah padahal aku tuh sama teman baikku ini belum pernah ngomong masalah itu gitu kan. Itu kan udah diambil sama itu. Enggak diambil, balik lagi. Oh balik lagi. Iya, balik lagi gitu. Sama yang tetangga itu udah diambil itu. Enggak, balik lagi. Oh balik lagi. Nah, masa sih gitu kan? Iya katanya ngikutin dulu di belakang lu persis kata gitu. Ah yang bener loh gitu kan. Iya, nah jadi aku tuh kayak udah 3 orang yang ngomong tanpa aku bicara sebelumnya, tapi omongannya sama gitu. Jadi kayak percaya nggak percaya, percayanya saya ada orang yang ngomong lebih dari 2 orang gitu kan, dan omongannya itu sama, tapi tidak percaya karena saya nggak ngeliat. Nah udah saya bodo amat tuh, sudahlah, saya juga nggak ngerasa apa-apa gitu kan, bodo amat lagi. Nah saya dulu punya mantannya punya bapak nih ceritanya. Bapaknya ngomong, mantanku punya bapak, bapaknya ngomong ke aku. Padahal tuh aku belum pernah cerita tentang hal itu juga, belum pernah sama sekali. Nah bapaknya mantanku itu bilang, Shirley ada yang dibawa tuh gitu kan, negatif banget auranya. Wah 4 orang nih yang ngomong, 4 orang. Oke, bodo amat lagi nih, ini udah bodo amat ke 4 kalinya juga. Terus terakhir ada satu ibu-ibu mau ngebantu untuk ngelepas gitu kan, dan dia diserang juga kemarin, diserang juga. Katanya sih wujudnya itu dia mukanya sebenarnya tuh jelek banget, terus rambutnya tuh acak-acakan gimbal gitu. Terus dia tuh nggak mau gitu kan, nggak mau dipisahin, bilangnya saya udah betah di sini gitu kan, saya nggak mau dipisahin sama dia gitu. Akhirnya pertama kali dia disingkirkan gitu kan, saya kayak dikasih batas gitu sama dia, pakai bacaan Al-Quran. Terus saya coba tanya lagi sama dia, gimana, masih ada apa enggak? Dia masih ngikut, tapi dia nggak bisa sedekat kemarin. Dia kayak misalnya aku di sini, dia di ujung sana cuma bisa ngeliatin doang. Lama-lama sekarang tuh pergi gitu. Tapi ketika aku tanya lagi sama guru agamaku yang pertama kali mencetuskan, yang pertama kali info ke aku tuh, dia bilang ya sama, dia masih ngikut tapi nggak bisa sedekat kayak kemarin. Jadi tuh dia cuma bisa mantau dari jauh aja. Tapi ketika saya lagi emosi, dia cepat banget bisa lebih dekat. Jadi berarti kan kita harus mendekatkan diri sama yang di atas gitu kan, minta perlindungan gitu. Mungkin sayanya juga ibadahnya masih bolong-bolong, masih kurang bagus gitu. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi keimanannya, terus sholatnya, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya makanya saya nggak pernah takut itu, karena saya nggak pernah ngelihat, saya cuma bisa ngerasain aja gitu. Ada hal-hal yang nggak biasanya. Nah itu berarti kalau itu percaya, bukan percaya nggak percaya itu? Ya percaya sih percaya, masalahnya saya nggak pernah lihat itu gimana. Oh, gitu jadi kan. mau dibukain guys, dibukain biar ngeliat dia. Aduh, Tapi saya tuh harus siap mental juga Pak, ya, nggak bisa sembarangan dibuka, nanti ya, gelo cenah. nah, Ya udah, jadi itu sih random talk kita hari ini, hari Minggu yang masih masuk kerja mau di istirahat. proyek. Sekarang kita mau istirahat dulu, habis itu lanjut kerja lagi, dan besok udah Senin, berarti kita nggak ada tanggal merahnya guys. Sing sabar ya, iki ujian. Ya sudah gitu aja ya. Oke, gitu aja. Dan makasih udah ditonton random talknya. Oke.